keyakinan kita bahwa jodoh adalah cobaan bagi kita, keyakinan kita bahwa jodoh adalah cobaan bagi kita, yakin kalau jodoh adalah cobaan bagi kita? Yakin ya? Yakin banget, mantuk tenang gitu ya. Wah, yakin jodoh itu memang cobaan bagi kita. Ya. Karena ngeling-ngeling wajah pasangannya masing-masing gitu ya. Sebagaimana keyakinan kita bahwa jodoh adalah cobaan bagi kita, maka seharusnya kita punya yang sama bahwa setiap cobaan itu adalah jodoh kita. Apa artinya? Apa artinya bahwa setiap cobaan adalah jodoh kita? Apa artinya? Takdir. Apa artinya kalau itu takdir? Karena kita mengatakan bahwa misalkan kita kesandung terus kakinya melecet, berdarah, ini takdir. Itu masih belum selesai. Iman kepada takdirnya masih belum selesai. Harus diuji lagi. Kita merasa bahwa itu sesuatu hal yang baik atau buruk buat kita. Karena setiap kejadian di muka bumi, apalagi kalau kita bicara tentang keluarga, bicara tentang pendidikan anak, bicara tentang bagaimana kita berhubungan dengan pasangan kita, itu ujiannya, itu bukan ujian-ujian teknis seputar fikih semata-mata. Saya yakin lebih mudah kalau ujiannya soal fikih itu kuliah pranikah, terus kemudian kajian-kajian pernikahan, kajian-kajian parenting sederhana membahasnya. Tapi yang lebih penting dari itu semua, bahwa kalau kita yakin bahwa jodoh adalah cobaan bagi kita, seharusnya kita juga yakin bahwa setiap cobaan itu adalah jodoh kita. Artinya, Maha Suci Allah dari menempatkan setiap takdir untuk kita itu kebetulan. Nggak mungkin ketika kita mendapatkan suatu cobaan, apalagi Allah kemudian salah, aduh kudune ditunggu sing iki gitu ya. Ini harusnya buat tetangga kita, kok malah datangnya kita, mungkin? Tidak mungkin. Allah kalau menempatkan sesuatu itu pasti sudah pas. Termasuk satu paket dengan cobaan-cobaannya. Jadi nggak boleh separuh jalan beriman sama takdirnya. Misalkan kalau wah nek rezekiku ya jangan dadi rezekiku. Gitu kan biasanya untuk yang baik-baik kan. Tapi ini juga satu paket. Rezeki itu juga namanya salah satu rezeki adalah termasuk permasalahan yang dihadirkan kepada kita. Tentang bagaimana sikap suami kita, tentang bagaimana tingkah lakunya anak kita, tentang bagaimana kita hidup bertetangga, itu semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jodoh kita. Artinya, kita bisa menyebut, oh kebetulan aku punya suami kayak gini, kebetulan aku punya anak kayak gini. Itu karena kita tidak berpengetahuan. Karena terbatas sekali pengetahuan kita. Tapi Allah itu maha ilmu, maha mengetahui segala sesuatu. Kalau sampai menempatkan sesuatu kepada kita, artinya Allah sudah merancang itu semua dengan sengaja. Artinya, ibu-ibu yang kami hormati, yang semoga senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap cobaan yang Allah hadirkan buat kita itu memang pas, sempurna, dan khusus disiapkan untuk kita. Maka kalimat indahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu sangat nyata. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah menempatkan sebuah permasalahan kalau itu ternyata disiapkannya untuk orang lain. Nggak mungkin. Kalau itu sudah pas datangnya ke kita, ya memang kita yang bisa menghadapi ini. Gocean yang pertama, ini pegangan yang pertama. Maka apakah kontrak belajar ini disepakati? Kalau ini tidak disepakati, saya nggak jadi menyampaikan materi. Disepakati? Ya, meskipun agak pahit-pahit, ya udahlah disepakati dulu ya. Ya namanya kontrak belajar kan kayak gitu gitu. Rada maksa-maksa sithik ra apa. Kenapa? Karena ini prinsip. Kalau nanti pembahasan apapun tentang yang kita bahas tentang bagaimana menjadi seorang ibu yang cerdas, emosional, cerdas spiritual, tapi ini gagal, ya nanti kita goyah untuk membahas yang nanti. Artinya bagaimana seorang ibu itu bisa cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, fondasi utamanya adalah bagaimana keyakinannya ketika dia menghadapi masalah, sandarannya Allah atau bukan. Karena begitu sandarannya bukan Allah, tawakalnya tidak kepada Allah, maka kecerdasan apapun akan rontok saat itu juga. Itu nomor satu. Apa ya? Clear? Prinsip pertama disepakati? Alhamdulillah. Kok masih agak nggak rela? Disepakati? Oke, alhamdulillah. Clear. Kalau begitu, kita masuk ke kontrak yang kedua. Sebagaimana keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menurunkan penyakit bagi kita, maka sekuat itu pula keyakinan kita bahwa Allah pula yang menyertakan obat penawarnya.
Yakin boten, nek Allah mendatangkan sebuah penyakit, itu satu paket dengan obatnya. Yakin ya? Kenapa? Karena kita sering error menerjemahkan surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah itu kan ketika dikatakan fa inna ma'al usri yusra, kalau dulu di terjemahan, alhamdulillah sekarang terjemahannya sudah banyak diperbaiki. Dulu terjemahannya bagaimana? Kalau bersama itu sudah yang benar, alhamdulillah. Tapi dulunya kalimatnya itu agak berbahaya, yaitu setelah datangnya kesulitan akan datang kemudahan. Oh, ini bahaya sekali menerjemahkan hari ini. Kenapa? Karena seolah-olah Allah itu jahat sama kita. Kita dikasih kesulitan dulu, nanti terus baru kemudian ada kemudahan. Padahal dalam Al-Insyirah kalimatnya apa? Inna ma'a. Apa arti kata ma'a? Bersamaan. Jadi satu paket ketika Allah mendatangkan sebuah masalah, satu paket ketika Allah mendatangkan sebuah penyakit, satu paket ketika Allah mendatangkan sebuah problem, itu tuh di situ sebenarnya juga sudah ada solusinya. Ketika sebuah penyakit datang, itu tuh satu paket ada obatnya. Yang kita butuhkan adalah mengubah sudut pandang, yang awalnya fokus ke masalahnya, yang awalnya fokus ke penyakitnya, yang awalnya fokus ke problemnya, kemudian kita geser, mari kita melihat ke arah solusinya. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan, kalau setiap ada penyakit Allah pasti mendatangkan obatnya, kita tidak akan punya kegelisahan sama sekali. Kegelisahan itu kan muncul sebagian besar kita, kalau kita bahas dari konsep-konsep psikologi, hampir semua kegelisahan itu muncul karena dua hal. Ini disebutkan juga oleh Syekh Ait Al-Qarni dalam salah satu kitab paling fundamentalnya, yaitu La Tahzan. Apa yang disebutkan oleh Syekh Ait Al-Qarni? Penyakit manusia itu cuma ada dua, ibu-ibu sekalian. Nomor satu, terlalu bersedih dengan masa lalunya. Atau yang kedua, terlalu khawatir dengan masa depannya. Udah, penyakitnya itu cuma ada dua itu. Ketika kita terlalu bersedih dengan masa lalu, ketika kita terlalu khawatir dengan masa depan, apa akibatnya? Kemudian muncul kegelisahan seolah-olah kita adalah orang yang paling menderita di muka bumi ini. Merasa tidak tertolong, merasa sendirian menghadapi sesuatu, merasa bahwa kalau sudah ada penyakit, kapan obatnya datang? Padahal sudah jelas-jelas disampaikan dengan kalimat yang sangat lugas, inna ma'al usri yusra, bersamaan. Namanya bersamaan, kalau coro Jawani pun Bapak Ibu sekalian, itu sama sekali tidak ada geseh waktu. Benar-benar satu paket. Kalau sampai kita tidak ketemu solusinya, berarti cara pandang kita masih salah terhadap permasalahan tadi. Karena satu paket. Selama ini fokus kita akan cenderung melihat yang keburukan-keburukannya, sampai lupa kalau setiap permasalahan itu ada solusinya. Dan Allah ketika menurunkan Al-Quran, Kanjeng Nabi menyampaikan dalam sunnah-sunnahnya, itu isinya solusi semua. Tapi selama ini kita fokus ke problemnya. Jadi kontrak belajar kita yang kedua adalah, sebagaimana keyakinan kita bahwa Allah adalah yang menurunkan penyakit, maka sekuat itu pula keyakinan kita bahwa Allah pula yang menyertakan obat penawarnya. Disepakati? Alhamdulillah. Rada mantap sing kelore iki, tenang-tenang. Oke, alhamdulillah. Semoga yang ketiga juga mantap. Yang ketiga adalah sebagaimana keyakinan kita bahwa setiap pohon selalu memiliki akar, maka kita sangat yakin pula bahwa setiap masalah yang terlihat, pelan-pelan ini, setiap masalah yang terlihat itu memiliki penyebab tersembunyi yang mendasarinya. Ibu-ibu sekalian, di muka bumi masalah itu ada dua jenis. Masalah yang pertama, nek coro Londone, kalau menggunakan bahasa asingnya itu disebut dengan manifest problem. Apa itu manifest problem? Problem yang termanifestasikan, artinya yang kelihatan-kelihatan, langsung bisa kita rasakan. Misalnya kalau anak kita sedang demam, batuknya anak kita yang panas itu namanya manifest problem. Karena langsung didemuk pakai tangan aja, kita langsung terasa, wah ini panas nih. Itu artinya masalah yang kelihatan. Tapi pertanyaan saya, kalau kita membawa anak kita yang sedang panas tadi ke dokter, apakah semua panasnya anak kita itu pasti dikasih sama dokter, pasti dikasih paracetamol atau mboten? Pasti dikasih paracetamol? Ya seringnya memang paracetamol kalau masalahnya cuma demam aja. Tapi kan ternyata demam itu penyebabnya tidak selalu terus dikasih paracetamol langsung mari. Kenapa? Tipes ya demam, demam berdarah ya demam, infeksi juga demam.
bahkan kangen karo bapaknya ya demam. Pernah dengar cerita bahwa mungkin bapaknya lama tidak pulang gitu ya, terus habis itu anaknya panas, begitu bapaknya pulang langsung mari gitu. Artinya demam itu hanya gejala, demam itu hanya keluhan awal, itu yang kita sebut masalah manifest. Tapi kalau kita fokusnya ke masalah yang kelihatan saja, kita akan capek, kita akan lelah, kita akan nek cara Londonnya namanya overwhelm, kita akan goyah. Kenapa? Karena masalah manifest itu siji rampung, kok siji ono gantine. Nek perlu siji hilang nanti muncul banyak yang lain. Kalau sampai masalah-masalah yang muncul itu banyak, berarti yang kita perlu atasi bukan masalahnya satu-satu. Tapi mari kita cari akar penyebabnya apa. Kalau ada seorang anak demam, khususnya demamnya tinggi itu ketika habis asar, diselingi ada diare dan muntah-muntah, suspeknya ini mirip-mirip tipes. Tapi kalau sekarang panas, besok enggak, sekarang panas, besok enggak, habis itu muncul bintik-bintik merah-merah, nopo? Oh, kemungkinan demam berdarah. Nanti kan penyakitnya itu obatnya beda-beda. Kenapa? Karena kalau tipes masalahnya adalah makhluknya Allah namanya Salmonella typhi. Berarti perlu dikasih antibiotik. Nanti kalau masalahnya adalah infeksi gigi karena gusinya bengkak terus anak kita panas, berarti infeksinya perlu diatasi dulu. Kalau infeksi giginya tidak diatasi, demamnya besok sehari dikasih paracetamol hilang, hari berikutnya akan muncul lagi. Infeksi gigi, Salmonella typhi yang ada di pencernaannya anak kita, atau gigitan nyamuk yang menyebabkan dengue terus demam berdarah itu adalah masalah, tapi namanya masalah laten. Apa itu masalah laten? Masalah utama atau nama lainnya akar masalah yang menjadi penyebab munculnya demamnya anak kita. Masalah di keluarga kita kalau dipilah-pilah itu juga ada dua jenis. Kalau kita bilang, oh saya susah berkomunikasi sama pasangan, oh susah sekali untuk bisa kompak sama pasangan, hati-hati, bisa jadi itu cuma demam. Itu cuma sesuatu hal yang kelihatan, masalah utamanya bukan di komunikasinya. Masalah utamanya ternyata, oh yang satu egoismenya masih sangat tinggi, yang satu orang gelem ngalah, ya podo wae berarti gitu. Mau berkomunikasinya dilatih, ayo cara bicara yang romantis sama pasangannya tidak akan menyelesaikan masalah. Karena problemnya bukan romantis atau tidak dalam berkomunikasi. Problemnya adalah mau tidak menurunkan ego. Maka ketika kita melihat sebuah permasalahan harus dilihat dengan jeli, sebentar-sebentar. Ini problemnya di mana? Apakah di level kulit sehingga cukup dikasih paracetamol tadi selesai? Karena ini masalah-masalah yang manifest. Oh ya sudah, yang penting sekarang pokoknya setiap mau tidur kita saling maaf-maafan. Selesai bisa jadi. Tapi kalau masalahnya ternyata lebih mengakar, hal-halnya lebih besar, ya berarti ini butuh proses yang lebih panjang. Setiap masalah akan punya ukurannya. Semakin laten sebuah permasalahan, semakin mendalam sebuah permasalahan, cara mengatasinya berarti butuh waktu yang lebih panjang. Nggak bisa dituntut tadi, kalau cuma demam gara-gara pilek, dikasih paracetamol, dia disuruh istirahat, nggak usah main-main, cepat selesai demamnya. Tapi kalau gara-gara tipes, bahkan sudah sembuh tipesnya, masih lemes nggak? Masih panjang. Itulah yang saya sebut, masalahnya semakin mendalam, berarti mengatasinya butuh proses waktu yang sangat panjang. Suatu saat, kami ketika magang di unit konsultasi psikologi, ini salah satu kisah sangat epik ini. Ada ibu-ibu datang, mengeluhkan tentang anaknya, Mas, anak kami itu kecanduan HP, itu sampai sehari itu kurang lebih sekitar 18 jam menggunakan handphonenya. Terus kami tanya, standar prosedur kalau di biro konsultasi psikologi itu kan, terus kemudian ditanya, sudah terjadi berapa lama permasalahan ini? Dan ternyata ibunya menjawab kurang lebih sudah 2 tahun kayak gitu. Kemudian muncul request, permintaan dari sang ibu ini, Mas, bisa nggak saya dicarikan psikolog yang 2 minggu bisa mengatasi masalah anak saya, karena 3 minggu lagi bulan depan itu anak saya sudah ujian. Bu, sakit betul Bu, anaknya sudah 2 tahun, kecanduan handphone itu sampai 18 jam sehari, terus minta diobati, di treatment, di terapi sama psikolog 2 minggu selesai. Kira-kira bisa nggak Bu?
kalimat psikolog kami, ini kalimat yang masuk psikolog kami adalah, maka kami juga butuh waktu 2 tahun juga untuk mengatasi permasalahan anak ibu. Apa maksudnya? Bahwa setiap permasalahan itu akan tergantung dengan kedalamannya. Semakin dalam sebuah permasalahan, kita butuh usaha lebih keras, butuh waktu lebih panjang, butuh kekompakan yang lebih serius. Maka kita perlu punya cara pandang yang jelas sebentar-sebentar. Masalah saya ini kira-kira seberapa dalam? Kalau sejak awal masalahnya memang sangat mendalam, berarti tarik nafas panjang, ngunjal ambekan, gitu nek cara Jawanipun. Artinya apa? Ya jangan ditarget untuk selesai dengan cepat-cepat. Wong mengembangkan permasalahannya sudah 2 tahun, masa terus 2 minggu di terapi langsung celing selesai? Enggak seperti itu. Maka prinsip belajar yang ketiga adalah sebagaimana keyakinan kita bahwa ini punya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional, maka akan ada 3 lapisan materi yang akan kita bahas. Lapisan materi yang paling dalam, yang paling penting, yang paling fundamental, kita harus memulai dari why-nya. Napa niku why? Mengapa seorang ibu kok harus cerdas secara spiritual dan cerdas secara emosional? Jadi kita harus ngoncai dulu tentang mengapanya. Kenapa? Kalau kita buru-buru pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar ibu-ibu bisa menjadi cerdas emosional, kita melompat berarti sinaune. Di dalam berbagai macam kitab-kitab yang kita baca tentang fikih Islam, terkait dengan pembahasan-pembahasan tentang Islam pun, nomor 1 pembahasannya adalah tentang kenapa materi ini penting. Kalau kita sudah tahu kenapa materi ini penting, baru kemudian kita akan melompat ke terus piye carane. Maka pagi hari ini saya juga akan menggunakan struktur lapisan yang sama dalam menjelaskan tentang kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional seorang ibu. Yaitu kita mulai dari paling dalam kenapa seorang ibu kok perlu cerdas emosional dan cerdas spiritual. Lapisan yang kedua adalah how, bagaimana caranya agar seorang ibu bisa cerdas emosional, cerdas spiritual. Nah nanti yang ketiga adalah kita baru bicara tentang terus entuk-entukane opo. Terus nanti manfaatnya apa kalau seorang ibu itu punya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah kita oncei mulai dari materi yang pertama, yaitu mengapa kecerdasan emosional dan spiritual itu sangat penting bagi seorang ibu. Kita mulai dari yang pertama. Ini harus menyampaikan sebentar. Nah ini rawahu kajian parentingnya Ustadz Zaitun Rasmin. Suatu saat Ustadz Zaitun Rasmin menyampaikan salah satu materi yang sangat-sangat penting. Ini untuk menjawab pertanyaan kenapa seorang ibu itu perlu memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional yang tinggi. Ustadz Zaitun Rasmin suatu saat menyampaikan bahwa rumah itu punya 3 peran di dalam membangun sebuah peradaban. Nomor 1, level paling minimal, level paling basic, level paling sederhana, rumah itu adalah al-ma'wa. Kalau Ustadz Zaitun Rasmin kan menyingkatnya jadi 3M, peran sebuah rumah, peran keluarga itu 3M. M yang pertama adalah keluarga, rumah itu menjadi al-ma'wa. Apa itu ma'wa? Ma'wa itu menjadi tempat pulang yang nyaman dan menenteramkan. Jadi kalau apapun masalahnya gitu ya, bukan minumnya teh itu bukan. Apapun masalahnya, yo bali nang omah ki lerem masalahnya. Apapun masalahnya, pulang ke rumah itu kita akan mendapati ketentraman. Setidaknya kalaupun masalahnya belum selesai, saya jadi punya energi kembali untuk menghadapi masalah-masalah saya. Maka ibu-ibu sekalian, menciptakan sebuah keluarga yang bisa menjadi tempat pulang yang nyaman dan menenteramkan ini adalah basic kompetens seorang muslim. Jadi kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang muslim adalah punya komitmen bersama-sama menjadikan rumahnya, menjadikan keluarganya itu sebagai tempat pulang yang nyaman dan menenteramkan. Siapapun kamu, apapun kondisimu, kene balio, pulanglah, kamu akan mendapati ketentraman di situ.
Boleh jadi di luar rumah sana kamu mendapati berbagai macam luka. Bisa jadi kamu mendapatkan kata-kata yang membuat hatimu jadi tidak bahagia. Bisa jadi kamu mendapati berbagai hal yang tidak menyenangkan, maka pulanglah. Kamu akan diterima di ruangan itu. Maka kalau istilah di dalam peribahasa bahasa Inggris itu, banyak orang bisa membangun house, tapi banyak orang yang gagal memiliki home. Everybody can build a house, but tidak semua orang bisa membangun a home. Loh, bahasa Inggris house sama home sama atau mboten Bapak Ibu sekalian? Fisiknya sama, tapi kalau house itu sekedar tempat bernama fisik omah sing ono lawange, ono temboke, ono gendenge, itu namanya house. Tapi kalau home, makanya kalau kata sifatnya adalah homey, wah suasana ini masjid ini homey banget. Artinya apa? Jadi kelingan ngomah gitu ya. Maksudnya apa? Berarti kalau setiap saya masuk ke situ jadi tentrem. Uang kita itu cuma bisa untuk membeli rumah. Uang kita itu cuma bisa untuk membangun rumah. Tapi uang sebesar apapun tidak akan pernah cukup untuk membangun sebuah rumah dalam tanda kutip yang punya gelar al-ma'wa ini. Maka sebagai sebuah keluarga kita perlu benar-benar punya fokus. Yang ingin kita bangun itu house atau home. Nek dituruti bangun omah secara teknis itu duit pira-pira bakal cukup. Nggak akan cukup, mau duit berapa? Nggak akan pernah cukup. Tapi perasaan cukup itu adalah apapun kondisi fisik rumahnya, ini adalah tempat pulang kita. Ini bukan soal dari bambu atau dari kayu, ini bukan soal dari semen atau 3 lantai atau 5 lantai, ini bukan soal kecil atau kayak istana, nggak soal. Tapi yang penting begitu kita buka lawang, masuk ke rumah, iki omahku, ini tempat pulangku, ini yang akan bisa menerima semua keadaanku. Karena ini adalah basic competence, karena ini adalah kemampuan minimal, seorang muslim itu adalah membangun al-ma'wa di rumahnya, maka kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu menjadi kuncinya. Di sini bukan soal uangnya berapa, ini bukan soal pendidikannya setinggi apa, ini bukan soal dia pekerjaannya apa, tidak. Tapi soal sejauh mana kemampuannya untuk menerima setiap orang yang masuk ke dalam rumahnya dengan lapang dada. Ini soal sejauh mana kita bisa menerima tanpa syarat siapapun orang yang masuk ke dalam rumah kita, pasangan kita, anak kita. Wis kini, pulanglah. Tempat ini akan menerimamu apapun kondisimu. Ini yang butuh kecerdasan emosional, spiritual. Nah, kalau yang ini sudah lolos, level satunya sudah lolos, nah kita bisa naik level ke M yang kedua, yaitu apa? Rumah, keluarga sebagai madrasah. Di sini baru bicara tentang tempat pendidikan. Di sini baru bicara tentang tempat untuk meningkatkan kapasitas diri. Di sini baru bicara tentang membuka cara berpikir. Di sini baru kemudian memahamkan Al-Quran. Di sini baru akan bicara tentang bagaimana proses pengkaderan. Itu baru bisa diaktifasi setelah rumahnya nyaman dulu. Ibu-ibu boleh cek di surat Al-Baqarah ayat 129, Al-Baqarah ayat 151, itu ada perbincangannya Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu kan pernah request ya, pernah minta sama Allah. Ini bedanya orang kalau levelnya sangar itu adalah level doanya. Kalau kita kan doanya kan minta dilapangkan rezeki gitu ya, minta ditambahi ilmu gitu. Doanya Nabi Ibrahim itu minta supaya anak turunnya jadi nabi. Maka levelnya beda sama kita. Apa yang di-request oleh beliau ketika minta anak turunnya jadi nabi, kemudian dijawab oleh Allah di Al-Baqarah di 151 itu, oke, tak ACC, wahai Ibrahim, bahwa anak turun akan jadi nabi. Tapi kalau bisa memenuhi 3 syarat, 3 anak turunmu akan menjadi nabi kalau dia memenuhi 3 kriteria. Yaitu kriteria yang pertama adalah tilawatil ayat, yaitu hobi, punya kesenangan, punya kemauan, punya konsistensi untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Level kedua, di 129, Nabi Ibrahim itu requestnya adalah langsung ta'limul kitab wal hikmah. Jadi setelah membacakan ayat, nek jadi nabi itu kan nanti terus bisa mengajarkan kitab wal hikmah. Tapi tahukah
ibu-ibu sekalian, di Al-Baqarah 151, kalian Allah itu dibalik susunannya. Oke, kamu tak ACC, kamu dan anak turunmu jadi nabi. Tapi nomor 1 tilawatil ayat, nomor 2, sebelum kamu mengajarkan kitab wal hikmah, kamu harus wayuzakihim, punya kemampuan untuk melakukan proses tazkiyah. Tazkiyah itu kalau kita breakdown di psikologi, berarti adalah punya kemampuan untuk membersihkan jiwa, punya kemampuan untuk menyembuhkan luka, dan punya kemampuan untuk kemudian meraih cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sebelum seseorang itu nanti mau melakukan proses taklim, mengajarkan kitab, ngajari anak-anaknya terkait dengan konsep-konsep keislaman, yang harus dibangun kedua terlebih dahulu adalah kemampuan bertazkiyah. Artinya apa? Madrasah tidak akan mungkin muncul kalau suasana rumahnya tidak menyenangkan. Nek wis ora happy, masih ingat kalau anak kita sejak bangun pagi sudah rewel, kebiasaan paginya itu di situ sudah emosional, di situ uring-uringan kalau pagi, itu mirip kayak nanti anak kita kalau sekolahan, anak kita kalau berkegiatan itu layaknya ember borot. Apa itu ember borot? Ember bocor. Jadi nanti mau dibuka keran sebanyak apapun, itu nggak akan bisa nampung apapun. Kenapa? Sudah tidak happy dulu. Apalagi kalau ini usia 0 sampai 6. 0 sampai 6 tahun anak kita itu fokusnya adalah kestabilan emosional. Maka apapun bahasa komunikasinya orang tua, arep nganggo teknik parenting apa aja, yang penting ibunya bahagia, selesai masalah buat anaknya. Yang penting apa? Ibunya bahagia. Kalau ibunya sudah bahagia, nanti akan jadi mudah untuk mengajarkan Al-Quran. Kalau ibunya sudah bahagia, nanti jadi gampang untuk pembiasaan ibadah. Kalau ibunya sudah bahagia, nanti akan mudah sekali memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru. Tapi kalau ibunya sudah tidak happy, saomah ora happy, anaknya arep diajari apa wae mental semua ibu-ibu sekalian. Maka apapun gitu ya, wah ini harusnya yang mendengarkan bapak-bapaknya ya, apapun gitu ya, yang bisa membuat para emak-emak ini happy itu harus diinvestasikan. Kenapa? Karena ini adalah wadah madrasah, tempat mendidik dan meningkatkan kapasitas diri orang-orang yang ada di dalamnya, muncul ketika rumah sebagai al-ma'wa. Kalau kita 2 level ini sudah tercapai, maka Allah akan anugerahkan kita di role atau peran yang ketiga. Keluarga sebagai apa? Keluarga sebagai markas. Kalau sebagai markas itu apa? Menjadi pusat koordinasi. Bapak anak, ibu anak, bapak sama ibu, itu sudah di situ sudah tidak semata-mata seperti keluarga biologis, tapi setiap pagi-pagi bapaknya briefing. Ayo kumpul kabeh gitu ya. Nanti jam 7 kita semua akan keluar dari rumah-rumah kita. Ibu habis ini mau ngurusin dakwah di sebelah mana? Bapak habis ini di tempat kerja punya tanggung jawab apa? Anak nanti sekolah itu sudah punya niat untuk jihad keluar dari rumah atau belum? Itu sebagai markas. Setiap orang yang keluar dari rumahnya itu sudah disertai dengan sebuah kesungguhan bahwa aku sudah selesai dengan diriku, aku sudah selesai dengan keluargaku, saatnya aku berbagi manfaat untuk keluarga-keluarga lain di sekitarku. Boleh punya cita-cita punya banyak manfaat untuk kiri kanannya? Boleh dan harus. Tetapi jangan lupa, anak tangganya ini satu-satu ditapaki dulu. Jangan melompat. Menciptakan rumah sebagai al-ma'wa, menciptakan rumah sebagai madrasah, kemudian baru menciptakan rumah sebagai markas. Ini adalah satu buah rukun. Tertib satu demi satu kita tapaki. Dan tidak pernah ada dosa sedikit pun kalau kita harus sampai di satu titik dan belum bisa naik ke level berikutnya karena ada PR yang kita kerjakan di situ. Tidak ada kehinaan apapun untuk melakukannya, ibu-ibu sekalian. Ini bukan ada besok ada rapat gitu. Keluarga A, kamu sudah sampai ma'wa atau madrasah? Wah kok jelek sekali kamu baru sampai ma'wa. Keluarga ini aja sudah sampai madrasah. Nggak ada pembandingan-pembandingan kayak gitu. Kalaupun ada, itu cuma ada di pikiran-pikiran kita sendiri. Kalaupun ada, itu karena nek cara Londone insecurity. Perasaan tidak aman kita, kok keluargaku rakyat keluarga liane. Dan percayalah itu semua datangnya dari bisikan setan. Pikiran bahwa keluarga kita lebih jelek daripada keluarga lain, keluarga saya lebih buruk daripada keluarga lain, keluarga saya kalah peringkat dibandingkan keluarga lain,
itu adalah bisikan setan yang memunculkan rasa was-was supaya kita tidak bersyukur dengan bagaimana keadaan keluarga kita. Ingat prinsip yang kedua tadi apa? Setiap penyakit ada obatnya. Ingat prinsip pertamanya apa? Bahwa setiap masalah adalah jodoh kita. Ingat prinsip ketiga kita apa? Bahwa ketika ada masalah itu juga ada akarnya. Dengan mengingat prinsip-prinsip itu, kita menjadi meyakini bahwa peran apapun yang sedang kita kerjakan dengan keluarga kita, itu adalah peran terbaik kita saat itu. Karena seringkali problemnya itu bukan dimulai karena kita punya masalah. Problemnya itu dimulai ketika kita mulai membandingkan keluarga kita dengan keluarga-keluarga yang lain. Anak sing kae kok iso ngene, anakku kok urung iso ngono kuwi. Habis itu ketika muncul insecurity itu apa yang terjadi? Itu loh nak, lihat temanmu yang itu sudah bisa ini, masa kamu yang teman sekelasnya kok belum bisa? Itulah masalah yang sesungguhnya. Yaitu ketika kita mulai membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Padahal Allah menyiapkan masalah untuk keluarga kita, itu satu paket Bu, itu rezeki kita, itu jodoh kita, itu tidak tertukar, itu pas sesuai untuk kita semuanya. Maka nomor satu ketika ketemu masalah, sambutlah dengan kata apa? Alhamdulillah, ya Allah makasih. Saya itu Bu, kalau habis ngisi kajian-kajian seputar parenting, pendidikan gitu-gitu, yang saya pikirkan itu cuma satu, aku nang omah kowe untuk cobaan nopo ya gitu. Karena sudah berkali-kali menyampaikan materi-materi kayak gini, itu tuh sudah satu paket dengan kowe mau nang kono menyampaikan materi kayak gini, kita tak coba bojomu ngene iki itu tuh sesuatunya. Tapi apa? Ya dinikmati saja. Kenapa? Ketika saya diajari oleh guru-guru saya konsep-konsep ini, dan kemudian saya tidak mengajarkan kepada orang lain, itu juga kezaliman. Meskipun konsekuensinya adalah, ya setiap orang akan ketemu dengan masalahnya sesuai dengan levelnya. Setiap detail, sisi menyebalkan dari pasangan kita, Bu. Mulai dieling-eling, ayo, sisi menyebalkannya yang sebelah mana? Itu tepat persis yang memang Allah maksudkan untuk kita. Pertanyaannya cuma satu, kalau pas ketemu kayak gitu, masih yakinkah bahwa Allah sayang sama kita napa mboten? Makanya dalam Islam itu, alhamdulillah itu kan ada dua jenis. Pertama, alhamdulillah binikmati tatimus sholihah. Ini lagi seneng-seneng kayak untuk duit oke, rezeki ini lancar, anaknya berprestasi, alhamdulillah binikmati tatimus sholihah. Tapi juga ada alhamdulillah yang kedua, Bu. Namanya alhamdulillah ala kulli hal. Ini pas lagi loro untu gitu ya. Nek pas lagi kok golek duit uangnya kaya ngene gitu. Sudah mencoba sabar kok malah suamine malah emosian bales gitu. Kita coba ingin merasa dimengerti tapi bojone ra dong-dong niku, Bu. Maka tetap sampaikan alhamdulillah ala kulli hal. Ya piye-piye iki bojoku. Ini sudah Allah sampaikan kepadaku. Setiap karakternya itu memang sempurna disiapkan untukku. Ini adalah tanda kasih sayang Allah untukku. Ngoten niku lho, Bu. Iya sulit, tapi secara teori pas di pengajian ini harus diajarkan gitu ya. Kenapa? Pegangan kita ujung-ujungnya itu cuma satu, seberapa kita yakin dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Ibu-ibu sekalian, kenapa mengajak, mendidik ibu-ibu supaya punya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu menjadi sangat fundamental. Karena aktor terpenting menciptakan suasana rumah jadi happy, menjadi al-ma'wa, itu nggak bisa lewat anak atau suaminya. Nomor satu, kreator terbaik, sing paling pintar nggawe drama nang omah supaya suasana rumah jadi menyenangkan, yaitu adalah orang-orang yang ada di hadapan saya. Maka ini menjadi penting untuk mengajarkan, yuk ibu-ibu cerdas emosional, cerdas spiritual. Kenapa? Karena al-ma'wa adalah pintu gerbang pembuka bagi peran rumah sebagai madrasah dan markas dakwah kita. Dari sini, ibu-ibu sekalian, ada satu nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kami kepada kami. Your capacity to help others is limited to your capacity to help yourself.
Napa artinya, Bu? Kemampuanmu, kapasitasmu dalam menolong orang-orang di sekitarmu itu akan sangat terbatasi dengan kemampuanmu dalam menolong dirimu sendiri. Bu, kalau anak kita ten kolam renang menggelepar-gelepar aja geblebek nih kok. Mau nolong nggak? Nolongin nggak? Serius nggak mau nolongin? Serius kan? Tapi pertanyaan saya, niat baik saja cukup napa? Niat baik saja tidak cukup kan? Kenapa? Karena untuk menolong seorang anak yang mau tenggelam, harus dipastikan apa? Ibunya bisa berenang dulu. Karena kalau niat baiknya, oh demi anakku yang mau tenggelam, akan kutolong dia terus nyemplung. Tapi lali, nah ibu ya ora iso renang. Apa yang akan terjadi? Nanti korbannya nggak cuma satu, Bu. Korbannya jadi dua. Inilah yang dimaksud your capacity. Kemampuanmu dalam nolong orang lain itu tergantung kemampuanmu dalam nolong dirimu sendiri. Kita pengen menciptakan keluarga yang al-ma'wah. Kita pengen menciptakan keluarga yang menenteramkan. Berarti yang harus tentram pertama kali sinten, Bu? Diri sendirinya ibu-ibu ini. Harus pintar-pintar golek coro nek lagi sedih piye carane cepet hilang sedih. Nek lagi nesu piye carane lerem marahnya. Itu harus pintar-pintar dimiliki. Skill itu harus benar-benar dikuasai. Kenapa? Karena kalau sampai seorang ibu susah untuk berbahagia, seorang ibu susah untuk tentram hatinya, seorang ibu susah untuk kemudian melarutkan kesedihan-kesedihannya, ini akan nular ke kiwa tengen, Ibu. Emosional dan spiritual menjadi sangat penting. Nah, ini kalimat petunjuknya ini agak bikin deg-degan gitu ya, yaitu kalimatnya di dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Saya sering bertanya kepada guru-guru saya tentang pertanyaan yang paling menggelisahkan itu, kalau Allah berkenan untuk menitipkan Al-Quran kepada diri kita, itu Allah nitipkannya ke bagian yang mana? Termasuk salah satu pertanyaan ini yang saya tanyakan kepada Ustadzah Tika Faiza, adik kelas kami di Fakultas Psikologi UGM, yang mungkin ibu-ibu juga pernah berinteraksi dengan beliau sebelumnya, karena beliau adalah seorang mutkin Al-Quran 30 juz sebelum masuk psikologi. Jadi bahkan sebelum masuk psikologi itu beliau sudah mutkin 30 juz. Maka terus kemudian beliau lulus psikologi, sekarang menjadi seorang psikolog. Itu sering saya tanya kalau saya ketemu masalah-masalah yang rumit, maka iki panduan Qur'annya apa ya kayak gitu. Termasuk pertanyaan saya adalah, Mbak Faiza, kalau kita dititipi sama Allah Al-Quran, itu Allah itu titip ke kita itu di mana? Menitipkannya di mana? Nah, terus kemudian beliau salah satunya menyebutkan surah Yunus ayat 57 ini. Yang di sini kalimatnya, ini memang tidak menyebut kata Quran secara spesifik, tapi ketika Allah menyebut ada mau'izah, ada instruction, ada petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada manusia, dan petunjuk terbaik kita adalah Al-Quran. Di sini disebutkannya fi mana, Bu? Fi mana? Fis suduri. Ternyata Allah kalau berkenan untuk memberikan petunjuk kepada makhluk atau menitipkan Al-Quran kepada seseorang, itu dititipkannya di fis suduri. Apa arti kata sudur ini? Kalau beberapa ulama, kalau fisiknya kan di dada. Tapi digelari para ulama, kata sudur ini disebutnya adalah teras hati. Kenapa teras hati? Karena sudur ini adalah satu buah perangkat gaib gitu, yang di situ tuh selalu menjadi tempat bersemayamnya segala sesuatu sebelum nanti diproses oleh kolbu, sebelum nanti diproses oleh fuad. Itu pintunya, gerbangnya, tempat bersemayamnya itu namanya sudur. Makanya di dalam surat An-Nas, yuwaswi sufi sudurinas, tidak yuwaswi sufi kolbu. Enggak, setan itu maksimalnya menggoda kita sampai di sudur. Quran itu juga datang ke kita di sudur. Tinggal kita mau memilih untuk memasukkannya atau enggak. Apa yang sedang saya bicarakan di sini, ibu-ibu sekalian, ternyata problem kita ketika kita menghadapi segala sesuatu, kenapa kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ini menjadi penting? Ini karena tidak semata-mata soal seberapa banyak sebuah informasi itu masuk ke dalam diri kita. Tapi juga kita harus memastikan kualitas wadahnya seperti apa.
Sekarang saya tanya, kalau sudah dikasih tahu sama Allah bahwa aku akan menitipkan Quran ini ke dalam dadamu, aku akan menitipkan Quran ini ke dalam teras hatimu, maka kalau kita dapat informasi itu, misalkan ini seperti kalau kita analogikan, ada seseorang yang kaya raya, terus habis itu ngasih jam Rolex ke kita, dan jam Rolexnya akan ditaruh di lemari kita. Lemarinya akan kita apakan, Bu? Mesti piye carane diresiki, piye carane dihias, piye carane terus dijagani, piye carane terus supaya biar apa? Kemewahannya tidak pergi kemana-mana kan? Maka hal yang sama, ibu-ibu sekalian, ketika kita tahu bahwa Allah akan menitipkan petunjuk-petunjuk Qur'aninya ini ke sudur kita, maka salah satu konsekuensi paling logisnya adalah mari kita siapkan wadah tempat bersemayamnya Quran ini supaya bersih, supaya terjaga, tidak dikotori oleh yang lain, dan tidak terluka di bagian-bagiannya, sehingga nanti bisa menampung Quran ini secara sempurna. Maka inilah hasil perbincangan kami dengan Ustaz Atika Faiza ini yang kemudian memunculkan satu buah teori gitu ya. Jangan tanya ini teorinya dari buku mana, ini teorinya Islam Hidayat ya. Yaitu teorema ember. Apa itu teorema ember, ibu-ibu sekalian? Kalau kita menyadari bahwa hati kita, sudur kita tadi, itu adalah tempat bersemayamnya Al-Quran, maka untuk memastikan supaya Al-Quran ini bisa utuh kita terima, kita harus apa yang kita lakukan? Pastikan embernya bersih. Pastikan embernya tidak rusak, pastikan embernya tidak terluka, supaya apa? Ketika keran air bernama pelajaran Al-Quran itu dibuka, itu bisa menampung seluruh isinya. Masalahnya ibu-ibu sekalian, di dalam pendidikan kita sejauh ini, pendidikan menjaga kebersihan hati, pendidikan menjaga kualitas hati ini benar-benar sesuatu hal yang tidak diprioritaskan. Bisa jadi sekolah kita 12 tahun lamanya di pendidikan formal, ditambah kuliah S1 4 tahun dan seterusnya itu fokusnya ke pendidikan intelektual. Lalu pendidikan sebelah mana yang menyiapkan diri kita supaya benar-benar punya konsentrasi, punya kejelasan untuk memastikan bahwa wadah hatinya ini yang benar-benar berkualitas sehingga siap menampung Al-Qur'annya tadi. Maka ibu-ibu sekalian, kenapa kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual menjadi penting? Karena ini akan menjadi wadah bagi ibu-ibu sekalian untuk menampung nikmat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang pengajian, itu kan sedang ingin memasukkan hikmah dari kitab-kitab Allah untuk kemudian masuk ke dalam diri kita. Pertanyaannya, Bu, kalau embernya borot, embernya pecah di bagian bawah, butuh waktu berapa lama supaya ember itu terisi penuh ketika keran airnya dibuka? Butuh waktu berapa lama? Bisa jadi selamanya tidak akan pernah cukup untuk membuat embernya itu penuh. Pernah merasa kayaknya nikmat yang Allah berikan kepadaku sudah banyak. Kayaknya secara umum kok kayaknya sudah banyak yang Allah berikan kepadaku, tapi kok aku susah berbahagia ya? Kalau sampai kita merasa yang demikian, Bu, bisa jadi bukan karena kurangnya nikmat Allah yang sampai ke kita. Tapi bisa jadi ember kualitas diri kita ini yang borot, Bu, di bagian bawahnya. Jadi mari kita dandani dulu, kita perbaiki dulu ember di bagian bawahnya supaya dengan embernya nanti penuh, embernya ini tidak borot, itu nanti ember kita baru akan bisa membagikan ke suami, membagikan ke anak kita, membagikan kebahagiaannya tadi. Tidak mungkin seseorang bisa membagikan sesuatu yang tidak dia punya. Dari dulu ulama kita menyampaikan demikian, Bu. Kita hanya akan bisa membagikan nikmat kebahagiaan ketika kita memiliki itu dalam diri kita. Bagaimana cara kita membuat anak-anak kita supaya berbahagia kalau kita sendiri nelongso dan keloro-loro? Bu, luka itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Tapi kita punya hak untuk memilih menderita atau tidak. Dalam psikologi disebutkan bahwa luka adalah keniscayaan. Tapi menderita adalah sebuah pilihan. Dalam fikih, kalau ada seseorang yang kita cintai meninggal, kita nangis boleh nggak? Nangisnya boleh, Bu. Yang dilarang dalam fikih apanya? Meratap. Meratap sama menangis itu, Bu, sama-sama keluar luwe, Bu. Meratap sama menangis itu sama-sama keluar air matanya. Yang beda apa?
Kenapa? Kalau menangis diizinkan, tapi meratap dalam fikih dilarang. Yang beda cuma satu, Bu. Ketika pas kita meratap, kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia harus mati? Aku nggak bisa hidup kalau tanpanya. Itu meratap. Tapi kalau aku sedih kehilangannya, dia adalah seseorang yang aku sayangi. Ketika dia meninggal, aku sedih. Itu sesuatu hal yang alamiah. Dalam Islam, luka itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah memunculkan penderitaan di dalam diri atas luka yang kita terima. Suami menyebalkan itu bikin luka, Bu. Loh, ini saya katakan suami menyebalkan itu bikin luka. Bayangke wis masak angel-angel, piye carane golek resep, oh iki masakan favoritnya suamiku, dimasakke. Lah dipangan kasinen ban iku ditinggal lunga, Bu. Sakit hati, Bu? Sakit hati boleh, Bu. Boleh sakit hatinya. Tapi kemudian terus alhamdulillah ala kulli hal, minimal bojoku ilate isih beres. Maksud saya, Bu, lukanya itu nggak bisa kita hindari. Terluka karena sikap pasangan kita itu alamiah. Tapi kalau habis itu, oh jadi gitu dia. Dia udah nggak sayang sama aku lagi. Oh jadi 15 tahun perjuangan menjadi pendampingnya ini kayak gini sikapnya buat aku. Itu adalah was-was yang dimunculkan setan. Artinya lukanya merasa terluka, butuh waktu beberapa saat untuk keloro-loro, boleh. Tapi menderita itu adalah rekayasanya setan supaya kita berputus asa dari rahmat Allah. Maka dari sini, terus piye carane agar seorang ibu jadi cerdas spiritual dan emosional. Nah, lagi-lagi ini bukan ulama ya, meskipun jenggoten dan brewoken, ini bukan ulama, disclaimer nih. Ini namanya Steve Jobs, dia pernah mengatakan, if today were the last day of your life, nek dino iki, kalau hari ini adalah hari terakhir dalam hidupmu, would you want to do what you are about to do today? Serius, kita masih mau melakukan sesuatu yang kita lakukan kayak gini-gini aja. Bu, kalau misalkan pas sholat tahajud tadi malam, terus tiba-tiba nonton sing bisiki, tangi, tak bangun tau gitu. Sopo kowe gitu ya? Aku Israel gitu misalnya. Israel udah datang ke samping kita gitu, terus ngasih tahu, kamu punya waktu 1 kali 24 jam gitu ya. Jadi aku di kayak waktu gue nyabut nyawamu nih, yus lah tak nego sedino neh gitu. Kira-kira Bu, hari itu kita mau ngapain? Hari itu kita mau ngapain? Serius mau tetap engko selah ngantok-ngantok gitu mau kayak gitu? Oh, nek perlu apapun setiap detiknya kita pastikan itu penuh dengan kita cari aktivitas yang penuh dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah hari terakhir dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, Bu, kenapa kita sering keloro-loro dengan sikapnya orang lain kepada kita? Kenapa kita sering mudah terlukai ketika kita diperlakukan dengan tidak menyenangkan oleh orang-orang di kiri dan kanan kita? Hampir semua permasalahannya itu muncul karena kita merasa bahwa hidup kita selamanya, Bu. Maka kita menganggap bahwa setiap hal yang tidak ideal itu menjadi menyakitkan dan menjengkelkan. Kalau kita tahu hidup kita itu cuma tinggal besok, Bu, hal yang nggak penting-penting amat akan kita cuekan. Kita akan fokus untuk melakukan ibadah terbaik yang bisa melakukan sekarang apa. Pertanyaannya, Bu, mungkin nggak malaikat Israel ngasih kita waktu 1 kali 24 jam? Nggak mungkin. Masalahnya kita nggak pernah tahu dicabut nyawanya kapan. Kalau sama-sama tidak tahu, berarti mari kita anggap besok itu kita meninggal. Kalau besok itu kita meninggal, berarti apa yang kita lakukan? Yuk fokus kepada hal yang bisa memastikan kita itu jadi ibadah kita. Kalau ada perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan dari kiri kanan, alhamdulillah, ini adalah masalah yang Allah kirimkan padaku. Makasih ya Allah ngasih aku kesempatan untuk jadi orang lebih baik lagi. Selama kita punya prinsip itu, kita akan fokus dengan waktu yang Allah berikan hari ini. Kenal Master Ubwe, bukan Bu? Kita yang ibu solihah jadi nggak kenal Master Ubwe. Tahu Master Ubwe kan? Ada yang kenal nggak? Nggak ada ya? Master Ubwe itu adalah gurunya Po. Po itu adalah di dalam kartun jenenge Kung Fu Panda. Oh, langsung. Jangan dimirip-miripkan ya sama yang sedang berbicara di depan.
Jadi Master Ube, si guru penyu itu, yang bentuknya penyu itu, dia pernah bilang sama Po, yesterday is history, and tomorrow is mystery, but today is a gift. Yesterday is history artinya apa, Bu? Hari kemarin adalah sebuah sejarah. Apapun, sepahit apapun yang kita alami, itu semua sudah berlalu, nggak bisa kita ubah-ubah lagi. But tomorrow is mystery. Sedangkan hari esok adalah sebuah misteri. Mau kita khawatirkan kayak gimana, Bu? Kita tetap nggak tahu besok itu kayak gimana. And today is a gift. Dan hari ini itu adalah hadiah. Maksudnya apa? Yang kita miliki itu adalah sebenarnya detik-detik ini, Bu. Nggak usah dipikirkan luka apa yang kemarin kita rasakan, nggak usah dipikirkan kekhawatiran apa yang akan kita alami besok. Mari kita fokus. Hal terbaik apa yang bisa aku lakukan hari ini? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, menjaga kefokusan kita untuk tetap fokus menjalani ibadah kita di setiap harinya kita, itu adalah salah satu hal yang paling penting. Dan ini adalah inti dari kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Apa itu? Ada 3 langkah, Bu, untuk menjadikan diri kita seseorang yang cerdas secara emosional dan spiritual itu. Nomor 1 adalah, ini rumusnya 3A. Kalau tadi 3M, ini rumusnya 3A. Nomor 1 adalah awareness. Nek bahasa Indonesianya artinya adalah memunculkan kesadaran. Nek coro Jawa ini pun apa, Bu? Namanya ngelenggono. Punya kesadaran bahwa ya aku tuh manusia. Nek namanya manusia berarti sangat mungkin untuk terluka. Yang penting aku tahu sekarang keadaanku bagaimana. Maka nomor 1, Bu, untuk menjadi seseorang yang cerdas emosional spiritual, kita perlu untuk menjadi seseorang yang sangat sadar kondisi kita seperti apa. Jangan gantungkan kepada orang lain, jangan titipkan kepada orang lain soal kesadaran ini. Jangan nunggu diseneni gurune, jangan nunggu dikomplain kalih tonggone, jangan nunggu dikomplain sama suaminya untuk menyadari kondisi kita sekarang seperti apa. Kita harus menjadi orang yang sangat kenal dengan kondisi diri kita. Kita harus menjadi seseorang yang punya termometer untuk tahu aku ini sedang baik-baik saja atau tidak. Kita harus pintar untuk niteni. Apakah aku sedang oke atau sedang tidak oke? Ini adalah kemampuan pertama. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu mengubah sesuatu yang tidak kita akui. Suatu saat ada bapak-bapak datang ke unit konsultasi psikologi UGM. Kalimatnya apa, Bu? Saya itu nggak tahu kenapa saya harus ke sini. Saya cuma disuruh sama istri saya. Masalah saya apa sih? Saya kan cuma ngerokok sehari 3 bungkus. Emang masalahnya apa? Ngerokok sehari 3 bungkus biasa-biasa aja kan? Kira-kira, Bu, kalau kayak gini masalahnya bisa selesai dalam waktu berapa lama, Bu? Wah, wangel banget, Bu. Beda sama satu orang bapak-bapak kalau misalkan datang terus, mohon saya dipertemukan dengan psikolog, saya sekarang mengalami kecanduan rokok, saya sehari habis 3 bungkus. Ini lebih optimis, Bu, untuk mendampingi. Kenapa? Dia datang dengan kesadaran. Maka kalimatnya tadi, seseorang tidak akan bisa mengubah sesuatu yang tidak dia sadari. Seseorang tidak akan bisa mengubah sesuatu yang tidak dia akui. Rapopo kok aku nggak apa-apa, aku nggak sedih. Padahal sedihnya karena ditinggalkan orang terdekat itu sangat sakit, kita tidak mengakuinya. Bisa, Bu, menyembuhkan lukanya? Nggak bisa. Kenapa? Kita sudah mengelak dulu, kita sudah menolak dulu dari rasa sakitnya. Untuk menyembuhkan sebuah luka, kita harus menyadari benar saya yang terluka bagian mana. Oh, nang sikut, ya sikutnya yang dibetadin. Karena untuk betadin sikut tadi kita harus tahu lukanya di mana. Kalau kita nggak tahu lukanya di mana kita bisa menyembuhkannya. Ini prinsip pertama, namanya adalah awareness, kesadaran. Kalau sudah sadar, kita naikkan level yang berikutnya, namanya apa? Acceptance. Apa itu acceptance? Sebuah penerimaan bahwa oh, aku tuh ternyata sedang terluka. Makanya kalau aku sedang terluka, aku tidak terlalu produktif seperti biasanya. Masa jadi orang mood, jadi lebih mudah emosional. Kita sadari dan kemudian kita terima dulu. Loh, terluka kok terima toh? Tolong dibedakan antara acceptance dengan agreement.
Kita tuh harus acceptance. Meskipun kita saat itu tidak setuju dengan lukanya, nggak apa-apa. Tapi terima dulu bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Makanya kalimat, yo wis aku rapopo, itu salah satu kebohongan psikologis paling berbahaya di muka bumi ini. Terus habis itu muncul apa? Kata-kata mutiara apa? Sesungguhnya orang paling hebat adalah yang mampu tetap tersenyum meskipun dia tersakiti. Wah, omong kosong sekali itu di dunia psikologi, Bu. Lah piye le arep ngobati, piye arep dandani, piye arep dampingi nek gimana keadaannya? Oh, sekarang saya sudah enggak apa-apa. Meskipun kita memang harus menutupi dalam hal ini, tidak harus kita obrolkan kemana-mana supaya aibnya tidak tersebar. Tapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala, justru tuntunan fikihnya apa? Tunjukkan kerapuhanmu ketika kamu berdoa. Tunjukkan kelemahanmu ketika kamu meminta. Kalau sedang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di saat itu, Bu, sampaikan semuanya. Meskipun Allah Maha Tahu, Allah butuh pengakuan kita. Makanya di dalam salah satu rukun istighfar, itu ada yang sering kita lupakan. Rukun istighfar itu apa, Bu? Ketika kita bilang astagfirullahaladzim, para ulama itu sebenarnya menuntunkan kepada kita harus melakukan satu hal lagi. Astagfirullahaladzim itu maksudnya apa? Kita ingin diampuni dosanya kan? Itu mirip kayak kalau suami kita datang ke kita, Bu, datang, terus tiba-tiba bilang ke ibu, Bu, aku minta maaf ya. Pertanyaannya apa yang muncul? Ibu terus nanyakan apa? Apa? Kenapa kan? Minta maaf untuk apa kan? Terus kalau suami ibu bilang gini gimana? Yus pokoknya tok ngapura yo. Sepomen kok rasa ngerti salahku apa, sing penting tok ngapura. Semakin curiga apa semakin percaya? Semakin curiga kan? Nah, itu istighfar kita selama ini. Istighfar kita selama ini adalah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku. Allah itu nunggu, iya aku ki ngerti dosamu, oke. Aku ki ngerti kowe iki pengen njaluk ngapura, ning dosamu sing endi? Jadi makanya rukun istighfar itu salah satunya, ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, atau kalau di dalam Ramadan kita dituntutkan Allahumma innaka afuwun itu sambil kita bayangkan dosa-dosa kita yang sedang kita sodorkan kepada Allah. Itulah wujud penerimaan. Ya Allah, aku ini selama ini sudah berdosa kepadamu. Dosaku yang ini ku persembahkan, minta tolong diampuni. Itulah puncak taubatan nasuha. Kita tidak mungkin bisa mentobati sesuatu yang masih kita denial. Ya nggak apa-apa kan ya Allah, dikit-dikit gibah, nggak apa-apa ya, nggak bisa. Kalau kita masih merasa bahwa itu tuh, ya kan walaupun itu dosa, tapi kan ya masa nggak boleh dikit aja, dikit. Nggak bisa. Selama kita masih merasa kalau itu tuh nggak apa-apa, ya itu namanya bukan penerimaan. Luka itu perlu disodorkan. Lah, kalau kita ketemu dokter, semakin kita berbohong sama dokter, obatnya semakin tepat sasaran, semakin bermasalah. Obatnya nggak akan tepat. Kenapa? Kemarin makan apa saja? Oh, yang saya makan sehat-sehat semua. Saya penganut healthy lifestyle food. Saya makannya pakai nasi merah gitu ya. Nggak pernah makan kolesterol, padahal ini gorengan tek limo gitu. Semakin kita bohong sama dokter kita mendiagnosisnya kan semakin tidak akurat. Allah itu maha tahu, Allah itu tahu sama kekurangan kita. Allah itu meminta kita untuk jujur, bukan untuk Allah. Supaya diri kita pasrahkan sepenuhnya. Kalau dosanya itu sudah dibawa dari dalam hati terus dikeluarkan, sama Allah tinggal dicap ACC, dosa ini ku ampuni, selesai. Tapi kalau dosanya masih disimpan, tapi kan aku masih terluka ya Allah. Iya, terus saiki karepmu piye? Arep tok setor nang aku, arep tetep tok jogo dhewe. Itu persis seperti kalau kita masih menyimpan dendam sama orang lain. Memaafkan orang lain itu bukan memberikan hadiah kepada mereka yang bersalah pada kita, tapi memaafkan orang lain itu adalah cara kita memberikan hadiah untuk diri kita sendiri supaya bisa merdeka dari rasa sakit itu. Makanya pas mau memaafkan, apa yang muncul? Kenapa memaafkan itu berat? Karena secara psikologis setiap orang mau memaafkan, itu rasa sakitnya akan persis sama, akan keluar nang pipi panas meneh, nang ati loro meneh gitu. Wah, dia ora tau njaluk ngapura karo aku, kenapa aku harus memaafkannya? Atau kalaupun udah minta maaf, tapi kan dia tidak tulus minta maaf sama aku. Ya ampun, Bu. Minta memaafkan orang lain itu bukan untuk ngasih hadiah dia, Bu. Itu supaya kita jadi merdeka.
supaya kaki kita tidak terjiret. Wah, apa jiret? What is jiret? Tahu ya, terjiret ya? Apa? Terbelenggu oleh luka-luka lama kita sehingga kita jadi susah beribadah. Maka acceptance ini menurut konon kabarnya, menurut hasil penelitian Bu, acceptance ini yang paling membutuhkan energi paling besar. Jadi di antara awareness, acceptance sama action, kalau action kan ya wes follow up bareng aku kudu ngopo gitu kan. Nah, acceptance itu yang membutuhkan energi paling besar dan nggak bisa ditarget waktunya. Ini harus kita terima bahwa proses penyembuhan bernama penerimaan itu butuh waktu paling panjang, butuh energi paling besar. Maka kita harus mengapresiasi proses kita. Loh, aku ini kurang apa? Aku sudah menyajikan lukaku di hadapan Allah. Kenapa sampai bertahun-tahun aku masih terluka? Maka setiap luka itu bernilai ibadah dan itu adalah wujud kasih sayangnya Allah supaya tetap kemandil-mandil sama kita. Bu, kalau Allah sayang sama seseorang, itu salah satu cara Allah dengan cara apa? Membiarkan orang itu untuk tidak dapat dulu apa yang dia minta. Kenapa? Karena Allah suka ketika ada seorang solih itu berdoa kepadanya, itu pasti romantis banget. Kalau pas kita nggak punya uang, doanya kayak gimana? Serius apa enggak? Oh pasti, Allahumma inni ilman nafi'a wa rizqan thayyiban, serius banget. Tapi kalau dompet kita sedang penuh, rekeningnya sedang banyak, doa Allahumma inni ilman nafi'a wa rizqan thayyiban, ya kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, ya Allah kan masih banyak duit di dompet saya. Gitu kan? Allah itu suka sama munajat kita, Bu. Soalnya apa? Kalau kita habis dikasih, biasanya berdoanya nggak serius lagi kan? Makanya ditunda-tunda sama Allah, bukan karena Allah nggak sayang sama kita. Allah tuh, alah, kalau nyeneng kita nanek, dong kini terus. Dan setelah dikasih, lah kok wis randongo meneh. Clear ya? Kenapa kok setiap doa kita tidak selalu langsung diijabah sama Allah? Itu bukan karena Allah nggak sayang sama kita. Kenapa? Karena Allah tahu ketika kita tidak langsung dapat apa yang kita minta, termasuk saat kita terluka kok nggak langsung disembuhkan sama Allah, itu karena Allah tahu dengan keadaan seperti itu kamu akan senantiasa mendekat kepadaku. Kalau ada satu orang, Bu, yang paling pantas untuk tidak dilukai di muka bumi ini, itu siapa, Bu? Kalau ada satu orang yang paling pantas untuk tidak terluka, itu siapa? Yang paling pantas kira-kira siapa? Oh, lebih mulia lagi dari Ibu. Siapa itu? Yang paling pantas karena jasanya sangat besar, imannya sangat luar biasa. Siapa, Bu? Ya Kanjeng Nabi kan. Pertanyaan saya, Kanjeng Nabi pernah terluka atau tidak? Kanjeng Nabi, Bu, aneka macam luka yang pernah beliau alami. Luka fisik juga pernah. Luka hatinya pernah, napa mboten, Bu? Masih ingat kejadian ketika Wahsy yang membunuh siapa? Paman kesayangan beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib itu. Ketika membunuh, habis itu Hamzah masuk Islam, Bu. Hamzah bersyahadat. Sama Kanjeng Nabi menghadap, ya Rasulullah, aku sudah bersyahadat. Apakah diterima sama Kanjeng Nabi, Bu? Syahadatnya diterima. Tapi Kanjeng Nabi request apa sama Hamzah? Sama Wahsy kalimatnya apa? Mulai hari ini jangan tunjukkan wajahmu ke hadapanku. Apakah karena Rasulullah marah sama Wahsy, Bu? Boten. Karena setiap mengingat wajahnya Wahsy, Kanjeng Nabi jadi kelingan pamannya yang meninggal dulu. Nggak cuma meninggal, Bu, ditombak, dibedah dadanya, jantungnya diambil di mamah-mamah, Bu. Kanjeng Nabi terluka saat itu. Makanya daripada aku membiarkan aku terluka terus, Wahsy, kamu ku terima syahadatmu. Tapi setelah ini tolong jangan nampakkan wajahmu di hadapanku. Jadi Wahsy rasanya gimana, Bu? Setelah saya itu bahkan tidak mendekat, dia langsung pergi ke luar negeri, Bu. Kenapa? Karena dia tahu dibandingkan dia membuat hati Kanjeng Nabi terluka, dia memilih untuk meninggalkan kawasan Jazirah Arab ketika itu. Kanjeng Nabi pun pernah terluka. Artinya apa? Kalau kita minta, ya Allah bebaskan diriku dari luka, kok kita rada kebangetan dongane. Maka doanya paling romantis itu doanya Umar bin Khattab juga, yaitu apa? Ya Allah, jangan engkau kurangi beban yang ada di pundakku. Tetapi kuatkanlah pundakku supaya bisa menanggung beban-beban itu. Doanya Umar bin Khattab bukan, ya Allah bebaskan aku dari luka. Tapi kuatkan diriku untuk senantiasa bisa menyembuhkan diri dari luka-luka itu. Maka menjadi seorang ibu, awareness, menyadari, acceptance, terus kemudian menerima. Yang ketiga, caranya adalah dengan menindaklanjutinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Inilah rukun tobatan nasuha.
menghentikan perbuatan buruknya, menyadari dan kemudian tidak mengulanginya, dan mengikutinya dengan perbuatan baik. Ketika kita terluka pun rukunnya sama, menyadari lukanya di mana, menerima luka itu adalah pemberian yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menindaklanjutinya dengan ibadah-ibadah supaya kita bisa sembuh dari waktu ke waktu dari luka-luka itu. Maka dari sini Bu, salah satu kunci yang ingin saya sampaikan di akhir sesi saya adalah kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taghabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini ada ayat penyembuh. Quran Asy-Syifa, Quran penyembuh itu salah satunya terbukti di ayat ini. Ayat ini dibahas oleh Ustadzah Tika Faiza dengan sangat dalamnya. Suatu saat ketika beliau menyampaikan kepada kami, Mas, di ayat Taghabun ayat 14 ini, kalimatnya, ingat, wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara, kalau di sini disebutnya adalah azwaj gitu ya, istri atau aulad atau anak-anakmu, intinya adalah seseorang yang dekat sama kita. Kenapa kok ayat ini memberikan mentionnya orang-orang yang dekat sama kita? Karena hanya orang-orang terdekat kita lah yang mungkin melukai kita dengan dalam. Ingat, hanya orang-orang terdekat kita lah yang mungkin melukai kita dengan dalam. Maka berhati-hatilah dalam mengevaluasi hubunganmu dengan orang-orang terdekatmu. Maka di sini dikatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Bu, kata yang dipilih adalah kata adua. Apakah arti kata adua? Musuh. Ini sama seperti kalau ketika Allah sedang menyebut setan itu adalah aduwwum mubina, adalah musuh yang nyata. Loh, kok iso pasanganku, anakku menjadi musuh bagiku itu kok bisa? Kenapa? Karena bisa jadi luka interaksi yang tercipta antara kita dengan pasangan kita dengan anak kita, itu lukanya mendalam sekali. Dan ketika lukanya mendalam itu bisa memunculkan kebencian emosional yang sangat besar sekali, sehingga layaknya musuh yang sedang bertemu. Masa ora Bu? Ora. Loh, iki anaknya durung mangane, kono urusan dhewe, gitu. Itu ucapan seseorang yang saling mencintai atau musuh satu dengan yang lainnya, Bu? Itu ya, suasananya kayak gitu ya, terbayangkan ya. Jadi luka interaksi yang tercipta itu memungkinkan seperti kita jadi seperti musuh. Maka kalimatnya Allah adalah, perintah pertama Allah dalam ayat ini adalah fahdharuhum. Apa artinya fahdharuhum? Maka be aware. Maka hati-hatilah, maka periksalah dengan sangat teliti. Kenapa? Karena kalau kamu benar dalam menyikapinya, kamu akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Kalau kamu bisa melewatinya dengan baik, kamu akan dapat anugerah yang sangat besar. Tapi kalau kamu tergesa-gesa, kalau kamu kesleo, kalau kamu kemerungsung, kalau kamu was-was terlalu besar, kamu terlalu khawatir, kalau kamu terlalu takut, maka kamu akan beresiko mendapatkan cobaan yang lebih besar lagi setelah itu. Kalimat yang disampaikan Allah adalah fahdharuhum, berhati-hatilah. Ojo cepet-cepet mengambil keputusan nek durung yakin-yakin tenan. Kenapa? Karena di situ akan mengandung anugerah yang sangat besar kalau kita berhasil, tapi akan juga mengandung cobaan yang sangat besar kalau kita gagal menyikapinya. Terus caranya supaya berhati-hati bagaimana dalam mengambil sikap terhadap pasangan kita, terhadap anak kita. Maka untuk menjadi seseorang yang cerdas emosional, ada 3 hal yang disampaikan Allah dalam ayat ini. Nomor 1 adalah wa in ta'fu. Level paling tinggi Bu, yang disebutkan Allah ini mulai dari yang level paling tinggi. Nek kowe can ampuh tenan, kalau kamu tangguh tenanan, kalau kamu memang seorang beriman yang sangat kuat, maka nomor 1 perintahnya Allah apa? Wa in ta'fu, maka maafkanlah seperti seolah-olah dia tidak pernah membuat kesalahan apapun di hadapanmu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Itu kenapa doa ini spesial? Karena doa ini tidak sekedar minta kita untuk diampuni dosanya, Bu. Kata afuwu itu beda dengan kata ghafur. Levelnya lebih tinggi. Afuwu artinya apa? Maafkanlah dia seolah-olah dia tidak pernah berbuat kesalahan padamu. Clear, orang-orang berkasih. Sama sekali tidak ada sisanya sama sekali. Aman, Bu? Level 1 sanggup?
Kalau setiap orang yang melukai kita terus maafkan dia seperti tidak ada bekasnya sama sekali, kok angel ya. Nah, karena Allah tahu kita kesulitan untuk sampai level ini, ya wis. Sing kuwi angel toh, ya wis. Turunkan levelnya sedikit boleh, turunkan levelnya sedikit. Apa level yang keduanya yang agak sedikit lebih mudah? Nek kamu belum bisa memaafkannya sepenuhnya, maka watas fahu. Apa arti watas fahu? Ada beberapa yang menyebutkannya mudahkanlah, mudahkanlah. Ada yang menyebutnya yowes tapi ojo diseneni. Tapi Ustazah Tika Faiza suatu saat menyebutkan kepada kami dengan kalimat watas fahu itu artinya ya setidaknya kalau kamu belum bisa memaafkan dia, tolong jangan ungkit-ungkit kesalahannya. Nah, khusus soal ini agak sedikit menantang untuk para ibu-ibu sekalian. Karena menurut penelitian, ibu-ibu itu kalau sudah kesenggol hatinya, salah satu kebiasaan yang paling mungkin adalah mengungkit-ungkit luka-luka yang terjadi di sebelumnya. Salah emang gara-gara anduke diuncalke ora dideleke rak. Kemarin sandalnya juga, kemarin piring juga nggak dibersihin. Wah, listnya keluar otomatis cering. 15 kesalahan yang sudah kamu lakukan selama seminggu terakhir. Padahal di sini dikatakan, ya wes, aku ngerti, nek memaafkan orang tanpa ada bekasnya itu susah banget untukmu. Tapi setidaknya tolong, jangan ungkit-ungkit kesalahannya. Kenapa Bu? Karena ketika kita mengungkit-ungkit kesalahan orang lainnya terluka, kita pun juga ikut terluka lagi. Ini Allah tuh sedang menyelamatkan diri kita Bu, yaitu dengan jangan mengungkit-ungkit kesalahan supaya kejernihan hatimu tidak mabul. Supaya kita tetap terjaga kejernihan hatinya, maka jangan diungkit-ungkit kesalahannya. Level ketiga adalah yowes. Nek kamu masih sering ungkit-ungkit kesalahan karena kamu sudah jadi hobinya kayak gitu dan susah untuk kamu hilangkan. Permintaan paling kecil yang dimintakan Allah supaya tetap menjaga kualitas hati kita, menjaga kecerdasan emosional kita, menjaga kecerdasan spiritual kita adalah watalfiru. Artinya apa? Yowes. Seolah-olah ini kan dikatakan ampuni dia, tapi kalimatnya itu karena ini yang level paling bawah itu seolah-olah gini, ya udah, yang penting hatimu berpura-pura dulu untuk memaafkannya. Semoga nanti dengan kamu mengucapkan, ya wes tak maafke, gitu. Itu kan sebenarnya masih belum rela, tapi dengan kita mengucapkan ya wes tak maafke, semoga hatimu kemudian terdidik juga untuk benar-benar memaafkannya. Artinya Bu, hati butuh dilatih, hati butuh dibiasakan. Hati butuh pengkondisian. Maka ketika kita belum bisa sampai level yang pertama, wa in ta'fu, maka yang kedua wa tasfahu, jangan diungkit-ungkit. Kalau belum bisa lagi setidaknya pura-puralah bilang kepada dirimu, aku sudah memaafkannya, aku sudah memaafkannya, aku sudah memaafkannya. Supaya dengan itu hati kita juga lebih mudah terlatih untuk memaafkannya. Dan kalimat terakhirnya, sindiran paling telak Allah Subhanahu wa taala adalah kenapa sih kamu kok susah banget untuk memaafkan orang-orang yang sudah melukaimu? Sedangkan disampaikan di sini fa innallaha ghafurur rahima. Sedangkan Allah yang seharusnya paling pantas untuk nggak terima kalau ada orang lain berbuat dosa, itu sesungguhnya adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ada makhluk di muka bumi ini yang berbuat zolim, harusnya yang paling nesu, harusnya yang paling nggak terima siapa Bu? Bukan kita sebagai orang lain Bu. Harusnya yang paling nggak terima adalah Al-Khaliq yang menciptakan manusia itu. Sedangkan Allah sendiri itu Maha Pengampun. Lah kita Bu, yang hidupnya cuma sementara, nggak lama-lama, menjadikan akhirat sebagai ujung perjalanan kita, kok sampai susah untuk memaafkan orang lagi, sing arep tok goleki apa meneh. Emang kamu itu mau hidup seberapa lama? Emang dunia ini sebagai tujuan kita. Kita berharap agar kita seperti seseorang yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ketika dalam sebuah majelis, setelah ini akan datang seseorang yang dijamin masuk surga. Dia akan dijamin masuk surga. Setelah lewat, ternyata bukan sahabat yang terkenal, Bu. Bukan sekelasnya Umar bin Khattab, bukan sekelasnya Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Sahabat yang bukan siapa-siapa. Lah, kok bisa orang kayak gini dijamin oleh Kanjeng Nabi masuk surga? Amr bin As penasaran, terus kemudian tanya, wahai Kanjeng Nabi, bolehkah aku memata-matai dia supaya tahu kenapa kok dia dijamin masuk surga? Silahkan lakukan. Telung dino nginep di rumahnya Bu, nggak konangan. Le sholat ya kaya biasane, le zikir ya kaya biasane, tilawah ya kayak biasanya, nggak ada istimewa-istimewanya.
Setelah nyerah dia tanya ke orangnya, kamu punya tirakat apa sih? Punya amalan apa sih? Kok bisa kamu dijamin masuk surga? Hah? Aku dijamin masuk surga? Dianya sendiri juga nggak ngeh, Bu. Apa ya? Aku ya ibadahnya sama kayak kalian. Kamu juga sudah di sini 3 hari, kan juga tahu ibadahku kayak gimana. Ya sudah, aku coba cari tahu hal yang kamu lakukan yang mungkin hanya kamu yang melakukannya dan orang lain tidak melakukannya. Apa Bu kebiasaannya ternyata? Setiap malam akan tidur, satu kebiasaannya adalah mengingat-ingat siapa orang yang sudah melukainya di hari itu. Oh, kalau yang ini mirip sama kayak kita kan? Kita pas mau tidur juga ngeleng-ngeleng itu, sopo wae sing dino iki wis nglarani aku, gitu kan? Bedanya, Bu, setelah kita mengingat-ingat, kita terus kemudian, ya Allah, azabmu sangat nyata, gitu kan? Kita doakan supaya dia mengalami keburukan. Kalau orang ini apa yang dilakukan? Setelah dia mengingat-ingat keburukannya, dia adalah memintakan ampun ke hadapan Allah atas dosa-dosa yang dilakukan orang-orang yang sudah melukainya. Ya Allah, ampunilah dia. Sampai level yang ketiga, Bu, dimintakan untuk dikumpulkan bareng-bareng sama Allah di surganya kelak. Maka, yuk mari jadi seorang ibu yang senantiasa bisa legowo dalam menghadapi setiap hal, seorang ibu yang bisa leluasa dalam berbahagia, karena wadah kebahagiaannya seorang ibu itulah yang akan nular ke anggota keluarganya yang lain. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita bisa benar-benar menciptakan keluarga kita sebagai al-ma'wa, tempat pulang yang nyaman dan menenteramkan, keluarga kita sebagai madrasah, tempat mendidik dan meningkatkan kapasitas diri, dan keluarga sebagai al-markas, tempat untuk koordinasi dan menyusun strategi-strategi dakwah. Afwan minkum, waktu saya sudah selesai, saya kembalikan kepada panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallahu khair Ustaz. Materinya sangat relate ya dengan kehidupan ibu-ibu ya. Terutama ketika kita yang awal-awal bagaimana menyikapi suami dan keluarga. Semoga nanti kita ketemu sesi selanjutnya. Setuju ya Ibu, nanti ada sesi lagi dengan beliau. Atau mungkin ada yang mau konseling dan sebagainya, mungkin sudah menyampaikan terima kasih. Oh gitu. Ya, secara umum kami beraktivitas di Peta Kehidupan Totai di Consulting begitu ya. Sejauh ini menjadi konsultan pendidikan untuk beberapa lembaga pendidikan begitu, termasuk juga dalam hal ini bisa menjadi sarana untuk kami punya cita-cita menjadi sarana untuk bersama-sama memunculkan self awareness gitu ya, kejernihan diri supaya kita semua bisa jernih dalam melihat diri kita sendiri dengan aneka macam fasilitasi yang kami lakukan. Mungkin nanti juga bisa diikuti, ada Instagram kami juga begitu di Peta Kehidupan Totai di Consulting begitu. Semoga bisa menjadi sarana berkenalan dan apa yang kami sampaikan pagi hari ini bisa menjadi pemantik untuk pembelajaran berikutnya. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih sudah berkenan.